Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang berkata-kata dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Sekali lagi ya, saya sapa ya. Shalom bagi kita semuanya. Iya, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bisa datang ke rumah Tuhan pada hari ini. Ya, saya berharap dan kami semuanya berharap dan Tuhan pun menginginkan kita datang bukan hanya sekedar melakukan kewajiban agama. Ya, kalau kita melakukan kewajiban agama, kita datang ke rumah Tuhan, maka sia-sialah kita datang karena tidak ada faedahnya. Tapi karena kita datang ke rumah Tuhan, karena kita mau mengalami kuasa kasih Tuhan, maka dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik judul temanya. Mungkin ada yang merasa sejuk mendengarnya, dan mungkin juga ada merasa tidak nyaman mendengarnya, ya, karena ini cukup namanya menempelak dan cukup namanya menegur kita supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Judul tema pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan sampaikan adalah Kristen domba dan Kristen kambing. Ya, jadi sebenarnya istilah domba itu adalah anak-anak Tuhan. Istilah kambing adalah sesungguhnya itu bukan identik menunjukkan pribadi anak-anak Tuhan. Tetapi realita kenyataan dalam kehidupan beragama dan kehidupan berjemaat, baik di tempat ini, baik di gereja lain, baik secara keseluruhan dunia, maka kekristenan itu terbagi menjadi dua golongan. Satu disebut Kristen domba dan satu disebut Kristen kambing. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara kita semuanya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saya tidak bermaksud menghakimi ya tentang siapa Kristen kambing dan siapa juga disebut Kristen domba, tapi kita mari bersama-sama periksa diri kita. Saya di kategori mana ini? Apakah saya ini kategori Kristen kambing atau saya ini Kristen domba? Nah, mari bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan di Matius 25. Kita lihat ayat ini, Matius 25 ayat 31 sampai 34 dan 41. Saya baca yang ganjil Bapak Ibu Saudara yang selanjutnya. Dengan judul berikutnya adalah penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 1 ayat 41 bersama. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ilustrasi tentang pribadi anak-anak Tuhan dan juga disebut non anak-anak Tuhan, ada beberapa tema-tema di Alkitab disampaikan. Ada gandum dan lalang, ada namanya mempelai yang bodoh dan mempelai yang bijaksana. Ini merupakan gambaran-gambaran orang percaya.
Dan ayat ini menerangkan bukan untuk non-Kristen, ya, tidak. Jangan anggap ini, oh Pak, kambing itu non-Kristen. Tidak. Kalau nanti kita perhatikan di ayat 32 dan sampai 33, nanti kita akan mendengar secara detail apa itu domba dan apa itu kambing. Ayat 31 berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini merupakan janji. Janji di mana Tuhan pasti datang. Katakan amin. Ya. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya tidak percaya, Tuhan pasti datang. Dia akan datang ke dunia ini, dia akan menjemput hanya Kristen yang mau digembalakan, yang siap sedia menjadi domba-dombanya Allah. Katakan amin. Nah, jadi dikatakan lagi, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka. Terjadilah namanya Bapak Ibu Saudara disortir, ya, tahu sortir ya? Pemisahan, dipisah. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ini menunjukkan ada dua kelompok orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, istilah kambing tidak menunjukkan kepada orang-orang non-Kristen, tetapi ini menunjukkan kepada orang-orang Kristen. Jadi Tuhan akan memisahkan kambing sebelah kiri dan memisahkan domba di sebelah kanan. Maka ketika bunyi sangkakala Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Yesus akan mengangkat kita kalau betul-betul kita adalah domba-dombanya Allah. Katakan amin. Ya. Jadi ini menjadi dua kelompok yang cukup besar. Tidak semua gereja Bapak Ibu Saudara dikatakan, oh berarti kalau sudah naungan GBI Immanuel sudah domba semuanya. Oh kalau di gereja GKPI domba semuanya. Oh kalau gereja Katolik sudah domba semuanya. Oh kalau gereja Pentakosta di Indonesia sudah domba semua jemaatnya. Belum tentu. Siapakah yang tahu melihat kualitas domba dan kualitas kambing? Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Tuhan akan dipisahkannya. Bukan gembala lokal yang memisahkannya. Bukan saya yang memisahkan saudara. Oh, Bapak Ibu adalah domba, Bapak Ibu adalah kambing. Tidak. Belum tentu. Sekalipun hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang besar, penginjil-penginjil, jangan langsung kita katakan itu sudah dombanya Allah atau kita katakan itu adalah kambingnya. Bukan. Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan akan memisahkan. Bukankah ada ayat mengatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga? Ada yang mengatakan, Tuhan, aku sudah mengadakan mukjizat. Apakah itu domba? Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Apakah itu domba? Tuhan, aku sudah bisa melayani pekerjaan Tuhan. Apakah itu domba? Dan Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan bukan dari yang nampak ini, tetapi dari motivasi kita masing-masing. Motivasi saya kalau melayani Tuhan itu apa? Apa yang akan saya kerjakan, saya lakukan? Motivasi saya apa? Motivasi saya bisa melayani, mengadakan mukjizat. Apa motivasi saya? Apakah ingin tenar, nama saya populer, nama saya hebat? Padahal Alkitab mengatakan segala apa yang kita perbuat, bukan kita perbuat seperti untuk manusia, tetapi kita perbuat untuk Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi bukan saya memisahkan Bapak Ibu Saudara, bukan Bapak Gembala lokal kita di sini yang memisahkan saudara dikatakan domba dan kambing, tapi saatnya nanti, tiba harinya, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memerhatikan, ternyata saya tertinggal.
berarti bukan dombanya Allah. Itu ciri khasnya. Suatu hari kelak kalau itu terjadi, orang Kristen tertinggal, itu sudah jelas, itu sudah kelihatan karena Tuhan memisahkannya. Nah, kita akan lihat saudara-saudara tentang karakteristiknya, ya, supaya kita mengerti. Saya akan menyampaikan hal ini mengenai domba dan kambing, ya, tidak menjabarkan selebihnya lagi, tapi identik pada hari ini supaya kita tahu saya ini dombanya Allah, saya ini atau kambingnya Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba ditampilkan dulu. Satu. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau diperhatikan dari gambar ya, dari gambar saja. Mana yang nampak lembut, enak dilihat, dipandang, domba atau kambing ya? Domba lah ya, domba. Domba dengan wajahnya kalau diperhatikan siap untuk dikorbankan. Ya, dia gampang ya. Domba kalau dilihat di sini wajahnya siap mengalah untuk menang. Tapi kalau kambing wajahnya sok jago ya. Kalau kambing wajahnya penuh dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Begitulah digambarkan Tuhan, Kristen domba dan Kristen kambing. Nah, kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, ada persamaan domba dan kambing. Saya nggak panjang-panjang ayat ya, tapi menjelaskan identiknya gitu ya, tentang karakteristik domba dan kambing. Yang pertama, keduanya memiliki fisik yang hampir sama. Fisiknya sama gitu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kelihatannya yang poin pertama, keduanya memiliki fisik yang sama. Domba dan kambing fisiknya sama. Sama-sama ke gereja, ya kan? Hari Minggu datang ke gereja, sama membawa Alkitab. Sama, ya, sama-sama. Jadi tidak kelihatan apakah dia ini kambing atau domba, tidak kelihatan dengan cukup jelas kalau memang kita tidak di dalam Roh Kudus ya. Roh Kudus bisa menjelaskan kepada kita, kita bisa melihat seseorang itu, wah ini gawat ini. Kalau begini terus keadaannya ini ada karakter kambingnya kan begitu ya. Jadi keduanya memiliki fisik yang hampir sama. Sama-sama beribadah kepada Tuhan, sama-sama datang ke gereja, sama-sama punya KTP, KTP-nya Kristen, sama, ya, sama, semua sama. Nah, ini menunjukkan bahwasannya keduanya memiliki fisik yang hampir sama. Kemudian keduanya memiliki suara yang sama, ya, suara yang sama, berseru, Tuhan, tolong kami. Domba mengatakan, Tuhan, bantu kami. Kambing mengatakan, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Domba mengatakan, kambing juga bisa mengatakan, puji nama Tuhan. Bisa, suaranya bisa. Bahkan kadangkala kita mendengar suaranya pun lebih merdu lagi. Karena kambing dan domba sama-sama suaranya kedengarannya mbek gitu ya. Mbek, sama suaranya, kedengaran sama. Jadi sama-sama memuliakan Tuhan, kelihatannya sama. Tapi sini menunjukkan kambing dan domba. Kambing itu hanya menunjukkan secara agamawinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau domba bersuara memuliakan Tuhan, mengembik dia, ya, mbek gitu maksudnya, bersuara dia, sesungguhnya itu dengan segenap hati untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi keduanya memiliki suara yang sama. Nah, keduanya juga memberikan rasa daging yang mirip. Sama-sama mirip, memberikan faedah. Bisa dimakan daging domba, bisa dimakan daging kambing. Mirip, sama. Sama-sama berkorban. Hanya ini Tuhan persembahanku, domba memberikan. Ku bawa hidupku sekarang
kambing juga memberikan. Sama-sama memberikan kolekte, sama-sama memberikan persepuluhan, sama-sama membantu rumah Tuhan apa yang diperlukan fasilitas rumah Tuhan, kipas angin kah, speaker kah, alat-alat dan sebagainya, perkakas rumah Tuhan, sama-sama memberikan, juga tidak kelihatan dengan jelas siapa domba, siapa kambing, tapi Tuhan bukan melihat tampang kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Nah, jadi keduanya memberikan rasa daging yang mirip. Mirip belum tentu sama ya, mirip. Nah, ini unsurnya adalah sama-sama dari poin 1, 2, dan 3. Ini adalah motivasinya. Apakah keduanya memiliki fisik yang hampir sama? Betul, tapi semuanya motivasinya, niatnya kelihatan. Lanjut. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, perbedaan domba dan kambing berbeda secara genus. Genus itu artinya begini, spesiesnya ya. Seperti harimau dengan singa, berbeda ya, berbeda. Berbeda secara genus. Ini menunjukkan domba berbeda dengan kambing. Domba selalu mau dipimpin oleh gembala. Nanti ada penjelasan lebih dalam lagi. Tetapi kambing tidak mau dipimpin oleh gembala. Sama-sama dikatakan secara identik mirip, tetapi berbeda secara genus. Tidak bisa bersatu. Satu Kristen duniawi, satu Kristen rohani tidak bisa dipersatukan. Maka terang dan gelap tidak dapat bersatu. Itu ya. Dan juga domba suka hidup bersama. Coba kita lihat satu ayat supaya ada dibaca. Ya. Kita lihat dulu. Kita perhatikan ayat ini, Yohanes 10 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tampilkan yang tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, poin yang kedua tadi adalah domba suka hidup bersama. Domba Allah itu identik hidup bersama. Amin. Domba tidak bisa hidup sendiri. Jangan katakan aku nggak butuh saudara seiman. Aku nggak butuh didoakan, aku tak butuh dikunjungi, aku tak butuh dinasihati, aku tak butuh semua. Itu bukan domba. Tetapi domba hidupnya selalu bersosialisasi, ingin tetap bergabung dalam satu kawanan, kandang. Amin. Satu kandang domba, bukan dua gembala, tapi satu kandang domba, satu gembala. Haleluya. Jangan berjemaat saudara-saudara. Ada orang berjemaat begini. Saya katakan ya, tidak maksud menghakimi, ini dihindari, ini dijauhkan. Ini bukan karakter domba. Kalau kita berjemaat, kita katakan, Tuhan aku dombanya Allah. Hari Minggu berjemaat di sini. Dah, bertahanlah sebulan di sini. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, beribadah. Aku akui gembala lokal di tempat ini. Tetapi bulan depan aku beribadah di gereja lain. Bulan depan lagi aku beribadah di gereja lain. Bolehkah beribadah di gereja lain? Boleh, silahkan, sah-sah saja. Tapi tidak sah kalau tidak diakui di mana dia digembalakan. Karena Alkitab mengatakan satu gembala. Amin. Gembala saya satu, Bapak Ibu Saudara. Gembala kita cuma satu, di mana di gereja lokal satu.
Itulah karakteristik domba. Tetap dalam satu kawanan. Hari Minggu di tempat ini kita beribadah bagus. Tetapi jangan coba-coba kalau sudah tergembala di sini, terdaftarlah sebagai jemaat yang tergembala di sini. Ini disebut domba, tapi curi-curi waktu untuk beribadah di gereja lain. Salahkah? Tidak, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Manusia nggak bisa menyalahkan. Mungkin dia akan berkata, sama-sama cari firman Tuhan, Pak, sama-sama. Betul, nggak salah. Saya sudah khotbahkan, itu baik, tapi itu tidak berkenan. Hari Minggu depan, curi-curi waktu beribadah di gereja lain. Tetapi terdaftar di sini, tetapi beribadah minggunya di sana. Itu bukan domba. Itu secara namanya karakteristiknya itu kambing. Karena domba dikatakan tadi suka hidup bersama. Kita sudah baca ayatnya di satu kawanan, satu gembala. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun mungkin beribadah di gereja lain, sah-sah saja. Apa alasannya? Pekerjaan. Apa alasannya? Gak sempat di gereja ini datang. Pagi-pagi bekerja, ya kan? Kita masuk jam 10, tapi karena urusan pekerjaan jam 10 dia bekerja, silahkan. Ternyata sore-sore dia gerejanya, maaf tidak promosi, gereja Mawar Saron, silahkan. Atau dia beribadah di gereja Sidang Jemaat Allah, silahkan. Karena nggak sempat pagi-pagi di sini, itu lain cerita konteksnya. Tetapi ada waktunya dia beribadah di gereja lain, itu bukan domba. Amin. Kemudian ada lagi begini Bapak Ibu Saudara. Beribadah di tempat ini. Saya kasihkan ilustrasi di sini aja karena antara kita semua. Beribadah di tempat ini tetapi persepuluhannya. Nah, ini ada, bukan saya karang-karang. Persepuluhannya. Beribadah di sini, melayani di sini, setia di sini, tapi persepuluhannya bukan diberikan kepada gembala lokal di mana dia beribadah, tapi diberikan kepada idolanya, pendeta yang diidolakannya. Dia salut melihat pendeta YouTuber mungkin saja, ada nomor rekeningnya. Atau dia kagum melihat pendeta yang membuat dia semakin bertumbuh, mungkin saja bisa saja terjadi demikian. Dia mengatakan, aku lebih bertumbuh di gereja sana kalau aku dengar khotbahnya di sana. Kalau di sini, gak seberapa lah. Sudah perbandingan dan beribadah di sini, tetapi persepuluhannya disetor ke gereja lain, persepuluhannya ke gereja lain, dan ini bukanlah domba. Amin. Ya, jadi kalau kita dombanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jelas, sangat jelas identik domba. Tidak bisa lari ke sana, tidak bisa lari ke kiri, dan tidak bisa lari ke depan. Dia standby menantikan gembala, dia standby. Kalau gembalanya mengajak, ayo kita terus, maka teruslah. Kalau gembalanya mengajak ke kanan, ke kanan. Kalau gembalanya mengajak ke kiri, kalau terus berarti memang perlu dibimbing. Itu ingat karakteristiknya domba. Kemudian poin ketiga, domba suka merumput. Nah, domba ini Bapak Ibu Saudara suka merumput begini. Kalau domba makan, dia makan rumput, kepalanya nunduk, ya. Nah, ingat itu domba. Domba itu kalau makan kepalanya nunduk, makan, dan arah makannya pun nggak boleh makannya. Dia makan begini, makan, jalan ke depan, makan. Nggak makannya, makan, mundur, makan, mundur. Itu bukan domba. Domba makannya menundukkan diri, kepalanya menundukkan, dia makan, merumput, ya, mengunyah makanan, terus dikunyah.
dimakan. Itu sifat daripada domba yang suka merumput. Kalau mundur dia, berarti kotorannya juga akan termakan. Ya, kotorannya akan termakan. Domba makannya bersih begitu. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, karakter domba ketika mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dia dengar firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh sampai memahami dan mengerti. Kalaupun tidak mengerti, dibuat catatan, nanti dipertanyakan apa maksudnya. Itu domba, merumput, domba. Domba duduknya tenang saja, mendengar gembalanya, mendengar suara gembala. Bapak Ibu Saudara, tenang dengan sikap tubuh yang dapat dibaca. Itu domba, dengan wajah yang dapat melihat siapa gembalanya. Ya, dengar firman Tuhan dengan serius, itu domba. Tahukah saudara, kalau kambing Bapak Ibu Saudara, kalau kambing makan, oke, dia menundukkan makan, satu hal. Tapi ingat, kalau dia makan ada daun-daun seperti ini di atas, maka kepalanya pun akan makan tegak. Domba nggak mau begitu. Dia makan merumput, tetap di bawah rumput. Tapi kalau kalau kambing Bapak Ibu Saudara, ini dimakan ini. Ini dimakan. Kepalanya bisa naik, dimakannya ini. Tapi domba nggak mau makan seperti itu. Ya, domba nggak mau makan seperti itu. Kalau kambing mau makan seperti itu, dan dia akan berkata begini, nggak cukup. Rumput yang disediakan gembala nggak cukup sama aku akan cari lagi di luar. Ibadah pagi hari saya beribadah di gereja GBI Immanuel Sunggal. Nanti jam 3 saya beribadah di gereja lain. Pagi hari saya beribadah di tempat ini. Nanti saya usahakan dapat beribadah di gereja yang lain lagi. Saya akan beribadah. Aku cari makanan lagi. Aku cari. Bapak Ibu Saudara, kemudian sikap kambing ketika memakan firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya seorang guru. Saya tahu siswa yang mana mendengar dengan seksama, siswa yang mana yang tidak mendengar. Saya tahu kalau saya gambarkan, ini siswa kambing, ini siswa domba, saya tahu. Ya, secara psikologis bisa saya beda-bedakan itu. Tapi di sini saya tidak bermaksud menghakimi, ya. Saya tahu, kalaulah ya siswa yang mendengar ketika saya menyampaikan materi pelajaran, ada yang nggak tahu, dia angkat tangan, Pak, itu apa maksudnya, Pak? Tolong jelaskan lagi, Pak. Jelaskan lagi. Gak mengerti suatu pertanyaan, minta bantuan, Pak, kemari dulu, Pak. Ini tugasnya gak ngerti. Apa? Jelaskan lagi. Dan cara duduknya juga secara bahasa tubuh juga dapat kita baca. Betul, ini anak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena ini ada seorang murid. Tetapi kalau bukan seorang murid, Bapak Ibu Saudara, ada satu siswa berkata, ketika saya tegur dia mengatakan begini dengan gaya duduknya. Kalau udah gaya duduknya Bapak Ibu Saudara, maaf ya, maaf. Saya nggak suka, bahkan, gak salah saya sendiri. Seandainya saya pejabat pemerintah, gubernur Sumatera Utara atau wali kota, datanglah wali kota di sini. Bapak Ibu Saudara-saudara dengan gaya duduknya. Gimana itu? Etis atau dengan gaya duduknya? Ada siswa saya begitu duduk di kelas, lipat tangan, nengok-nengok begini. Itu bahasa tubuh, Bapak Ibu Saudara, itu bahasa tubuh dapat dibaca. Ini orang yang berkarakter kambing. Nanti dilihat celah-celah salahnya. Ada nanti hal-hal yang nggak dia senangi, dia akan protes, dia ngomong, berdebat panjang lebar dengan gaya lipat tangan, duduk begini, kemudian angkat kaki begini dengan santai atau bagaimana. Dan saya katakan sama murid saya, kau gaya dudukmu kayak ke partua. Gitu saya bilang, sopan duduk, bagus duduk. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara,
domba suka merumput, kambing tidak suka merumput. Kambing akan mencari lagi dan mencari lagi, dia tidak akan pernah merasa betah. Dia akan merumput, dia akan naik kepalanya mengangkat ini, berarti kambing ini berkarakternya sangat sombong. Kepalanya naik mencari makan. Sementara domba kepalanya menundukkan diri mencari makan. Tapi kambing naik kepalanya dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Itu karakter daripada kambing. Haleluya. Kalaulah kita merasakan, ya saya juga merasakan dan kita semua pasti merasakan. Saya juga butuh banyak tahu tentang firman Allah. Karena juga Timotius mengatakan demikian, dia punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Dia nggak belajar hanya melalui Paulus saja, tidak melalui Paulus saja. Dia belajar dengan yang lain, Pak Petrus, Pak Yakobus, Pak Yohanes. Dia belajar dari penggembalaan lain. Nggak apa-apa katanya, nggak ada masalah. Tapi ingat, hanya satu Bapamu, hanya satu Bapamu. Diingatkan kepada Timotius, satu Bapamu, gak dua Bapamu, gak tiga Bapak Gembalamu, gak empat Bapak Gembalamu, satu. Jadi kemungkinan besar ketika Timotius mau mencari kebenaran firman Allah dengan rasa sebagai sikap domba, dia akan permisi. Ya maaf agak kuat, ada mic sini. Permisi mengatakan, Pak Gembala, bolehkah saya ikut seminar gereja GSJA di sana Pak Gembala? Ada kata permisi, karena itu domba ya. Oh silahkan. Oh Pak Gembala, saya berada di Jakarta. Izin Pak Gembala, saya beribadah di gereja Betel Indonesia yang digembalakan Bapak Niko. Boleh Pak Gembala? Silakan. Diketahui. Kalau kami enggak, kalau kambing, ya siapa gembalaku? Ya untuk apa pamit-pamitan? Toh juga aku akan pergi di hari Selasa, ada seminar persekutuan hamba-hamba Tuhan. Saya pergi ke sana. Hari Kamis juga ada juga pertemuan-pertemuan hamba Tuhan. Saya pergi ke sana. Saudara-saudara, itu tidak etis kalau diikuti tanpa ada izin dan permisi dari gembala lokal. Karena kita mengakui saya domba, cuma satu gembala saya, Bapak Gembala saya, maka saya akan hubungi Bapak Gembala saya. Halo Pak, saya ini ada undangan mau mengikuti acara KKR di Narwastu Pak. Yang menyelenggarakan adalah Gereja Kristen Perjanjian Baru. Boleh Pak saya ikuti Pak? Kan ini jadwalnya kan gak kena jadwal ibadah kita di hari Selasa dan di hari Jumat. Oh boleh, silahkan. Tetapi kalau memang ada jadwal ibadah kita di tempat ini Bapak Ibu Saudara, hari Selasa ada ibadah, hari Jumat ada ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau beribadah hari Jumat di gereja lain, kita mau beribadah hari Selasa gereja lain, ini namanya bukan domba. Karena kita punya event ibadah di tempat ini. Amin. Paham ya? Saya hanya mengarahkan kita semuanya supaya kita betul-betul menjadi domba yang benar di hadapan Tuhan. Oke, next, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu tadi kita sudah mengerti domba yang suka merumput, domba yang suka juga hidup bersama. Sekarang kita lihat perilakunya. Domba adalah binatang yang tidak berdaya. Ingat, domba nggak punya senjata. Binatang yang tidak punya senjata. Kalau ular punya senjata, berbisa. Harimau punya senjata. Ya, macan punya senjata. Terenggiling, apalagi kucing dan sejenis binatang lainnya yang buas, yang liar, punya senjata. Tetapi domba adalah binatang yang tidak berdaya. Binatang yang tidak berdaya berarti di kapan saja bisa dibantai. Bisa dibunuh Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak berdaya. Datang anjing, pasti dia akan diterkam anjing. Datang serigala, pasti dia akan diterkam serigala. Karena memang binatang tidak berdaya. Binatang yang tidak bisa melawan
sesuatu yang membuatnya berbahaya, nggak bisa dilawannya. Dia hanya berlandaskan atau bersandarkan kepada gembala saja. Karena domba adalah binatang yang tidak berdaya. Haleluya. Nggak ada dayanya. Maka kita ini domba, tidak berdaya kita tanpa Tuhan. Amin. Kita nggak berdaya tanpa Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Maka kita tetap bersama Tuhan. Raja Daud berkata, dia seorang raja, Bapak Ibu Saudara. Hebatkah Daud? Hebat. Apa senjatanya? Ali-ali, ya. Dia bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Apakah dia mengatakan, ini aku hebat? Aku punya talenta yang luar biasa, aku bisa mengalahkan berlaksa-laksa? Daud tidak pernah mengucapkan hal demikian. Maka Daud selalu berkata, aku ini tidak berdaya. Dia selalu berdoa, dia selalu mohon pimpinan Tuhan. Dan terciptalah suatu syair kata Mazmur 23 itu, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Di mana Daud merasakan kekelaman, dalam bahaya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Gak ada dia mengatakan, oh sudah aman negeri kami ini. Dalam pimpinan saya sebagai seorang raja, aman semuanya. Tidak. Tapi Daud selalu berkata, Tuhan adalah gembalaku. Maka domba adalah binatang yang tidak berdaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap kita ini merasa sudah super rohani. Amin. Gak ada yang super rohani di sini. Kalau ada merasa super rohani berarti itu bukan domba ya. Kalau saya katakan, oh saya hebat. Gak pernah jatuh dalam dosa, gak pernah melakukan kesalahan. Aku hebat, aku punya senjata yang bisa mengalahkan musuh. Saya bisa menang. Itu namanya kekuatan manusia. Ya. Tetapi ketika domba mengatakan, tidak, aku tak berdaya apa-apa. Maka aku butuh Roh Kudus. Aku bermegah dalam Roh Kudus. Bukan bermegah karena diriku, tapi karena Roh Kudus. Segala situasi kuhadapi, aku berhasil karena Tuhan. Amin. Jangan sebagai domba pernah berkata demikian, aku bisa karena aku bisa karena karuniaku, aku bisa karena talentaku, kemampuanku, aku lulus karena aku berhasil karena aku kaya karena aku mampu karena aku hebat karena aku. Ini namanya sombong. Tetapi kita selalu berkata, aku Tuhan tidak berdaya. Tanpa Tuhan aku tidak mampu dan aku tidak bisa. Karena aku domba, aku belajar jadi domba. Binatang yang tidak berdaya, datang musuh, aku bisa kalah. Maka aku butuh Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika ada musuh, problem, masalah dengan kekuatan manusiawiku, aku gak mampu. Tetapi karena ada Roh Allah, Tuhan Allah menyertai aku, maka semuanya dapat bisa teratasi. Daud, seorang gembala, dia tahu domba yang digembalakan. Domba yang digembalakannya itu tidak mampu melawan beruang, melawan singa. Dombanya santai saja. Ketika ada serigala dan beruang, Daud sebagai gembala, diambilnya batu, taruhnya ke ali-ali, ya, dilemparkan kepada binatang tersebut, matilah beruang itu, matilah singa itu. Matilah segala sesuatu yang membuat dombanya berbahaya. Mati. Kenapa? Dombanya itu merasakan perlindungan dari gembala. Amin. Ya, jadi domba tidak bisa lepas dari gembala. Domba tidak bisa lepas karena domba itu adalah binatang yang tidak berdaya. Sadarlah. Kita ya, saya, Bapak Ibu Saudara, saya adalah dombanya Allah, tidak berdaya tanpa ada gembala yang besar, itu gembala agung dan gembala lokal di mana kita beribadah. Nah, selanjutnya, domba memiliki naluri untuk hidup dalam kawanan. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, naluri. Artinya begini, ketika Yesus mengasih perumpamaan, 99 domba dalam satu kawanan,
satu tersesat, ya kan? Maka gembala akan mencari, mengangkat domba tersebut dan mengembalikan ke tempat kawanan domba. Ini menunjukkan domba sebenarnya nalurinya mau bersama, mau bersama, mau bersama. Jadi kenapa nggak bisa bersama? Kalaulah dia ditempatkan di tempat yang lain, saudara, Bapak, Ibu, dia akan tersesat. Jadi domba nalurinya mau bersama terus. Mau bersama terus, nggak bisa sendiri. Ketika ketinggalan dia, mungkin ketinggalan, ya 99 sudah pergi, dia tinggal sendiri di situ, saudara-saudara. Nalurinya berkata, di mana sahabat-sahabatku? Di mana teman-temanku? Di mana mereka? Tapi ingat, domba paling mudah disesatkan atau tersesat. Kalau dia dipisahkan dari sini sampai pintu gerbang, saudara-saudara, dia pergilah itu, domba di sini pun tidak bisa mengikutinya lagi. Dia mengikutinya jaraknya dekat, harus dekat. Sama gembalanya itu harus dekat, Bapak, Ibu, Saudara. Gak bisa jauh-jauh. Kalau sempat jauh dengan gembala, maka tersesatlah domba tersebut. Dia akan mencari di mana-mana, akhirnya entah kemana-mana, tersesatlah domba tersebut. Jadi dia mau bergabung tapi bisa tersesat. Datanglah gembala mengambil. Ini menunjukkan naluri untuk hidup dalam kawanan ada dalam diri domba. Maka Tuhan ketika melihat seseorang itu adalah domba, maka Tuhan mengembalikannya kepada 99 kawanan domba tersebut, ya. Tetapi kita lihat kalau kambing, ya, nanti ada penjelasan kambing. Oke, ini domba terus. Nah, domba itu hewan yang menurut gembala. Namanya domba, ya. Domba itu hewan yang menurut gembala. Gembalanya panggil. Kan suaranya diketahui, ya. Kalau dipanggil mungkin kasih nama, dipanggil, datanglah domba tersebut. Nah, domba itu menurut, mau diapai? Menurut. Bulunya sudah lebat, bulunya digunting. Tidak melawan. Menurut, ya, dia menurut. Domba itu hewannya menurut gembala, nggak bisa dia melawan gembala, nggak bisa, nggak ada kamusnya, nggak ada sejarahnya domba melawan gembala, nggak ada, ya, nggak ada berdebat dengan gembala, nggak ada merasa lebih hebat daripada gembala, nggak ada. Tapi domba menurut di mana dia tergembala. Dengan gembala, dia menurut apa yang disuruh gembala, dia akan turuti dan dilaksanakan. Ya, maka domba itu adalah binatang yang menurut dalam aturan yang sudah digembalakan. Next, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat kambing. Ya, kambing adalah binatang yang independen. Binatang independen kambing, Bapak, Ibu, Saudara, adalah dia nggak mau diatur. Independen itu artinya bisa bermandiri sendiri, ya, bisa mencari sendiri, independen, nggak perlu gembala. Makanya kalau kambing adalah hewan yang independen, Bapak, Ibu, Saudara, inilah binatang yang sulit untuk digembalakan. Ya, binatang kambing, gak pernah kambing ini berkumpul dalam jumlah yang banyak atau mereka betah begitu, ya, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi binatang kambing ini dia mau hidup sendiri. Ketika gembala yang mengajak, beda, saudara, ya. Kalau gembala mengajak kambing itu berbeda. Kambingnya langsung ke depan, lari ke depan. Tapi kalau domba, gembala mengajak, dombanya tetap di belakang, terus di belakang. Di belakang. Tapi kambing tidak, lewat. Ya, jadi binatang kambing adalah binatang yang independen, berdiri sendiri, yang sulit diatur, Bapak, Ibu, Saudara. Itu gambaran kambing. Dan selanjutnya, kambing tidak bisa dikurung. Apapun katanya. Ya. Ingat, kambing tidak mau di kandang. Gak suka di kandang sebenarnya. Dia adalah binatang yang mau bebas. Jadi kambing tidak mau dikurung, bahkan tempat kurungannya pun mau ditanduknya, ya, dirusaki kandangnya itu, kayu-kayu dirusaki semua. Dia ingin mau keluar dari kandang, dia ingin bebas,
Jadi karakter kambing sama sekali tidak mau digembalakan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau kita nggak mau digembalakan ya, bahwasan kambing itu memang tidak mau digembalakan. Mengapa Tuhan mengatakan di sebelah kiri memang nggak mau digembalakan ya, tidak mau digembalakan. Maka kambing tidak bisa dikurung. Ingat itu, kambing tidak bisa dikurung. Binatang yang mau bebas saja, mau kemana saja bergerak. Kemudian kambing menyesatkan, artinya begini. Kambing ya, kambing, satu ekor kambing dimasukkan kepada kawanan domba, dia bisa menyesatkan domba-domba lain. Dia binatang kambing ini dia bisa mengajak domba-domba lain. Artinya sudah satu kawanan, sudah bagus, sudah satu kelompok kambing bisa memunculkan kelompok di dalam kelompok. Jadi kalau memang kita satu kawanan domba, jangan ada kelompok lain. Kalau ada kelompok lain, ini disebut adalah karakter kambing. Kambing ini bisa menyesatkan di dalam satu kawanan. Kalau dia masuk, dia akan mengganggu domba-domba lain dan dia bisa mengajak domba-domba lain. Maka ini disebut kambing bandot. Tahu kambing bandot ya? Kambing bandot itu memang diarahkan domba-domba itu untuk tempat pembantaian. Kambing itu bisa ngajak domba-domba yang lainnya, diajak dan ditempatkan ke tempat yang lain. Maka dibilang kambing bisa menyesatkan. Dalam gereja kenapa ada terjadi penyesatan-penyesatan? Karena memang tidak mau dibimbing dalam firman Tuhan. Maka kambing bisa menyesatkan, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kambing mudah menjadi liar jika ada kesempatan. Kalau tidak ada gembala Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kambing akan mencari kesempatan untuk liar. Di mana saja dilihatnya tidak ada gembala, penggembalaan, dia akan liar. Dia akan pergi kemana saja sesuka hatinya, itu kambing. Tetapi kalau domba tidak ada gembala kelihatan, domba tidak berani mengambil suatu kesempatan. Jadi domba, Bapak Ibu Saudara, tetap tertib hidupnya ya, tetap teratur. Saya akan baca satu ayat, di ayat 34 berkata, ayat 33 berkata demikian. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Kanan ya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ada makna nih, ada artinya ya. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Domba diletakkan di sebelah kanan. Ini penghakiman. Ini penghakiman namanya Bapak Ibu Saudara. Bukan begini artinya, oh tiba nanti Maranatha, kita diangkat langsunglah penghakiman domba dan kambing. Belum. Ini proses cerita singkatnya saja ya. Di dalam kedatangan Tuhan, domba-domba diangkat, oke? Dan ditempatkan di sebelah kanan berarti tempatnya adalah di tempat yang sudah di mana Tuhan siapkan ya. Yohanes 14 dan seterusnya itu sudah dipersiapkan, rumah kita sudah ada di sana. Maka domba ditempatkan di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ingat ayat 41, coba kita baca. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan sebelah kiri. Jadi tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara, jangan katakan, oh gak apa-apa kok,
Kalaupun aku ada agak kambing-kambing dikit, gak mau digembalakan dengan benar, gak terdaftar di gereja manapun, suka-suka akulah, aku maunya apa saja, aku merasa gak butuh gembala, aku gak butuh yang lain, teman-teman saudara yang lain yang gak butuh doa, gak butuh apa, aku bisa independen sendiri saudara. Ini ayat mengatakan cukup jelas dan tegas bahwasanya kambing dicampakkan ke dalam perapian. Domba ditempatkan di tempat yang mulia. Jangan anggap sepele Bapak Ibu Saudara. Oh Pak, itu kan ilustrasi tentang kedatangan Tuhan. Tapi ini ayat ya dan amin ya. Ya dan amin, terjadi perpisahan antara kambing dan domba. Maka Tuhan menempatkan domba di tempat yang mulia, kambing di tempat yang mengerikan, bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka tidak heran, simbol-simbol ya, simbol-simbol kekuasaan kegelapan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat simbol pentagram itu adalah gereja setan, tapi simbolnya dibuat adalah kepala kambing yang bertanduk. Iblis dalam wujudnya digambarkan wajahnya Bapak Ibu Saudara adalah mirip kambing, ada tanduknya gitu ya, tanduknya. Ini gambaran identitas karakteristiknya kambing. Ya, nggak pernah sejarahnya domba melambangkan kuasa kegelapan. Domba nggak pernah dibuat sesuatu simbol-simbol yang menentang tentang perkara-perkara rohani, tidak. Tapi domba selalu digambarkan adalah binatang yang selalu menurut tertib, ya, mau diajari, mau dibimbing, mau dibina kepada jalan yang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini belajar, kita ini adalah Kristen domba. Amin. Gak ada Kristen kambing ya. Kita ini Kristen domba. Informasi perkembangan zaman ini saudara-saudara ya, jangan mudah dipercayai, jangan mudah. Mungkin ada informasi yang lain yang hoax dan sebagainya, jangan mudah dipercayai. Tapi ingat, kita domba mau menurut apa kata firman Tuhan. Haleluya. Apa yang tertulis di firman Tuhan. Kalau ada informasi yang menakutkan, yang mencengkamkan saudara, yang tidak sesuai dengan firman Allah, tidak perlu khawatir. Maka kalau kita dombanya Allah, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau kita dombanya Allah, pasti disertai Tuhan. Tapi ingat, domba tetap bertahan di dalam penggembalaan. Domba merasakan dirinya cukup satu gembala. Haleluya. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar ya, supaya kita mengerti dalam Matius 25 ayat 31 34, dan aplikasinya ada di situ ya, mulai ayat 35 sampai 40, ayat 42 sampai 45 itu ada aplikasinya, atau apa yang kita perbuat kalau kita ini sebagai domba-dombanya Allah. Saya menyampaikan ini tentang karakteristik domba dan kambing supaya kita tahu ya. Supaya kita tahu saya ini dombanya Allah atau bukan dombanya Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Inilah waktu yang dapat kami pergunakan hadir bersama-sama jemaat Tuhan untuk memuliakan, meninggikan nama Yesus, menyembah Engkau sampai selama-lamanya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus yang menoreh di hati kami, di loh hati kami ini tertulis perkataan, aku adalah domba-dombanya Allah. Maka aku sebagai domba-dombanya Allah, aku bersiap sedia untuk dibentuk dan diproses di mana aku digembalakan di gereja lokal. Biarlah itu tertanam dalam hati kami, sehingga kami dapat dituntun, dapat dibina, dapat dididik dalam kebenaran firman Allah, agar ketika Yesus Kristus datang, maka kami sebagai domba-dombanya Allah, kami akan bertemu dengan Yesus di atas awan kemuliaan-Mu Tuhan.
jauhkanlah hati kami, hati yang bersifat kambing, karena kambing adalah karakter yang selalu berontak, melawan, mencari pendapatnya sendiri yang benar, tidak mau dibimbing, tidak mau diajarkan, tidak bersiap untuk digembalakan. Maka itu jauhlah di hati kami. Kami siap disebut menjadi domba-dombanya Allah. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan adalah gembala kami yang menuntun kami, membawa kami tiba dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya.